Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita tidak menjadikan kita terlena, kemudian kita menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di akhiratnya kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai hari kiamat tiba. Dan saya dan antum, kita semua pemuda-pemuda Muhammadiyah berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh baginda kita yang kita rindui, kita cintai dan kita teladani sifat dan tingkah laku beliau sehingga kita kelak mendapatkan tempat bersama beliau di akhiratnya yang penuh dengan kenikmatan dan juga tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Teman-teman, semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang yang masuk surga secara kebetulan. Semua orang yang di dalamnya pasti sejak di dunia mereka merindukan. Mereka berjalan ketika di dunia menuju arah surga. Kemudian mereka juga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga yang mereka idam-idamkan. Kerinduan itu terus terbawa sampai ketika mereka melewati setiap fase-fase yang ada di akhirat. Sampailah penghuni surga di pintu jannah yang Masya Allah lebarnya 40 tahun perjalanan. Malaikat-malaikat datang menyambut mereka dengan hangat dan ramah. Mereka mengucapkan, "Salamun alaikum bima sobartum." Selamat wahai kalian para penghuni surga. Kalian telah bersabar selama di dunia. Teman-teman sekalian, pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kerinduan para penduduk surga betul-betul terobati. Mereka melihat dirinya sempurna fisiknya seperti Nabi Adam alaihissalam, dan mereka memiliki usia yang sangat muda sebagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dengan ketampanan bagi laki-laki dan juga kecantikan yang sempurna bagi para wanitanya. Mereka melihat keindahan di surga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan belum pernah mereka bayangkan. Keindahan yang begitu rupa mereka injakkan kaki di surga, tapi bukan lagi tanah sebagaimana yang mereka pijak di bumi, tetapi za'faron. Za'faron itu semerbak wanginya dan bukan lagi butiran-butiran kerikil yang terbuat dari batu, melainkan mutiara dan permata yang menampakkan kegelapan keindahan. Maka tidak sulit bagi seseorang yang sudah menjadi penduduk surga untuk menempati tempat tinggalnya di surga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan segala kesusahan, segala kesulitan. Bahkan apabila itu bisa mengurangi kenikmatan, itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala singkirkan. Oleh karenanya, para penduduk surga hafal betul tempat tinggalnya di surga. Mereka tidak akan tertukar dengan tempat yang lainnya. Mereka hafal melebihi hafalnya mereka terhadap rumah yang ada di dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi," maka demi zat yang Muhammad ada di tangannya, "la ahadukum bimaskanihi fil jannati adullu bimanzilihi kana fid dunya." Sungguh salah seorang di antara mereka penduduk surga itu lebih hafal terhadap rumahnya di jannah daripada rumahnya di dunia. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mengenali tempat tinggalnya padahal mereka belum pernah sama sekali memasukinya. Oleh karena itu Ibnu Battal rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menyampaikan, mereka mengenali rumahnya di jannah karena mereka berulang-ulang setiap hari
mereka diperlihatkan pagi dan sore ketika mereka di alam barzah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apabila penghuni kubur itu adalah calon penduduk surga, maka ditampakkanlah tempatnya bagi mereka pagi dan sore. Mungkin kita malu untuk bertanya, seperti apa gambaran tempat tinggal penduduk surga? Dan pertanyaan ini bukanlah suatu hal yang membuat kita itu jelek, karena ini adalah pertanyaan yang lumrah ketika seorang ingin tahu seperti apa rumah yang ada di surga. Dan semewah apa bangunan, dan dari bahan apa bangunan yang mewah itu dibangun. Karena manusia pastilah berpikir tentang nasibnya di masa depan. Bahkan Rasulullah SAW tidak memungkiri ketika ada sahabatnya yang bertanya, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang berada di jannah?" Rasulullah SAW menjawab, "Labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabin wa milatuhal misk al-adfar wa hosba'uha al-lu'lu wal yakut wa turbatuha az-za'faron." Bangunan, kata Rasul SAW menjawab pertanyaan sahabat tentang bangunan yang ada di surga. Bangunan di surga itu batu batanya dari perak, dan batu batanya juga ada yang dari emas. Tanahnya berlapis minyak kasturi yang paling baik. Lantainya itu dari mutiara dan yakut, sedangkan tanahnya adalah za'faron. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menggambarkan seberapa luas kemah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk jannah. Inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafatin arduha sittuna milan. Sesungguhnya di jannah terdapat kemah untuk penghuninya yang berada di jannah, itu terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya pun panjang dan lebarnya mencapai 60 mil. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian kita kali ini kita mungkin juga bertanya-tanya tentang makanan dan minuman seperti apa yang disajikan kepada penduduk jannah. Karena di dunia memang banyak sekali makanan yang beraneka ragam, namun tidak semua makanan itu mengundang selera kita. Sebagai contoh, megono, pecel, tidak semua orang suka megono dan tidak semua orang suka pecel. Banyak juga minuman yang beraneka rasa dan beraneka bentuk dan warnanya, seperti jus, susu, dan kopi. Karena tidak semua orang suka jus, tidak semua orang suka kopi, dan juga tidak semua orang suka susu. Adapun buah-buahan begitu juga yang ada di dunia. Meskipun berbagai macam jenisnya, tidak semua orang suka. Sebagai contoh durian, rambutan, atau mangga. Tidak semua orang suka durian, tidak semua orang suka akan mangga dan juga buah-buahan yang lainnya. Ini berbeda dengan halnya berada di jannah. Di surga semuanya segala macam tersedia sesuai dengan selera, rasa maupun aroma, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun, yang mana di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh jiwa, dan ketika dipandang dia menjadi sedap oleh mata. Penghuni jannah tidak lagi merasa kurang ketika menyantap hidangan. Kenikmatannya tidak akan berkurang. Mereka tidak lagi merasa kekenyangan. Kemudian mereka khawatir ketika kenyang itu tiba, maka penyakit itu berdatangan. Ataupun ketika merasa dia kenyang, maka dia repot bagaimana buang air kecil, bagaimana buang air besarnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun
wala yadfuluna wala yabulun wala yataghawwatuna wala yamtahitun. Sesungguhnya ahlul jannah, penduduk surga, mereka makan, mereka minum di dalam surga, mereka tidak meludah, mereka juga tidak buang air kecil, bahkan mereka juga tidak buang air besar dan beringus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, lantas seperti apa nasib makanan yang mereka telan, yang mereka kunyah, dan mereka masuk ke dalam perut mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, makanan itu dia menjadi sendawa, menjadi andok, dan mereka menjadi keringat, dan keringat mereka berbau kasturi. Kemudian mereka diilhami untuk selalu bertasbih, mereka selalu bertahmid, sebagaimana kalian selalu bernafas. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lengkap rasanya ketika seorang yang sudah makan tidak disertai dengan minuman. Begitu juga di surga, disediakan makanan dan minuman yang aneka rasa kesegarannya dan juga lezat. Mereka bebas untuk memilih apakah mereka ingin mengambil dari sungai susu ataukah mereka ingin pula minum dari arak, namun arak itu tidak memabukkan, atau mereka ingin rasa jahe, dan banyak lagi makanan dan minuman yang disebutkan dalam hadis ataupun ayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan taman surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidaklah berasa payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan juga di sana ada air sungai-sungai yang airnya itu berasa susu namun tidak berubah. Wa anharum min khamratil ladzatil syaribin, dan sungai-sungai khamar yang lezat rasanya namun tidak sampai memabukkan bagi para peminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang berasa madu yang ketika diminum itu betul-betul murni madu rasanya. Walahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratum mir rabbihim, di dalamnya para penduduk surga itu memperoleh berbagai macam buah-buahan dan mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ketika kita membaca ayat ini, jangan dibayangkan bahwa makanan ataupun minuman yang dihidangkan di sana itu sama dengan yang ada di dunia. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la yusbihu syai'un mimma fil jannati ma fid dunya illa fil asma. Tidak ada yang serupa di dalam surga antara apa yang ada di dunia, melainkan hanya namanya saja. Nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga itu tidak pernah terputus, tidak ada jeda, dan tidak akan pernah ada akhirnya. Dan di sana tidak ada istilah bosan, tidak ada lagi istilah lelah. Mereka juga tidak akan pernah dikeluarkan dari dalamnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-48, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka penduduk surga itu sama sekali tidak akan merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam surga itu sekali-kali. Dimanapun penduduk surga itu berhenti, mereka akan merasakan nyaman. Semua mata memandang, segala macam penjuru tidak akan merasa membosankan. Ini berbeda ketika kita mungkin bertamasya ke suatu tempat, kita goes ke Ndoro misalkan, atau ke Karanganyar,
Di sana pasti ada masanya kita bosen dan masanya kita lelah untuk memandang tempat yang mungkin bagi orang lain itu mengenakkan dan menyamankan. Sebutlah pantai yang paling indah, taman yang paling elok, kemudian air terjun yang paling fantastis, kemudian ada gua-gua unik dan tempat-tempat apapun yang bagi masyarakat umum itu sangat mengasyikan. Kita tentu tidak akan betah lama-lama tinggal di situ. Ada masanya kita bosan dan ada masanya kita ingin pindah, tapi tidak demikian dengan tempat yang ada di surga. Di surga tidak ada kata-kata bosan dan tidak ingin penduduk surga itu pindah untuk memandangi keindahan surga. Penduduk surga tidak khawatir mereka merasakan kenikmatan itu berkurang. Mereka juga tidak khawatir apa yang mereka kenakan itu menjadi lusuh, menjadi kuno, ataupun menjadi buruk, karena semua itu tidak akan ada ceritanya di surga. Ketika orang masuk surga, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi perasaan sedih, gelisah, bahkan baju pun tidak akan pernah kumuh. Rumahnya ditempati tidak akan ada pernah bocor, tidak akan pernah reot, dan usia pun tidak akan menua. Mereka kekal dan mereka tidak akan mati, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man taholaha yan'amu wala yab'as wa yakhludu wala yamut wala yabla thiyabuhum wala yanfna sababuhum." Siapa orangnya yang memasuki surga, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah membosankan. Mereka kekal dan mereka tidak akan mati. Pakaian mereka tidak pernah usang dan bahkan mereka mendapati usia muda mereka tidak akan pernah luntur. Teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kiper kita kali ini kita mungkin masih ada kenikmatan, belum tahu kalau ada kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kenikmatan itu adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dengan sabda beliau, jika penghuni surga telah masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian mau mendapatkan nikmat tambahan, yaitu selain surga yang telah kalian peroleh? Kemudian penduduk surga itu menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, yaitu penutup wajahnya yang mulia. Kemudian penduduk surga itu mengatakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minadri ila rabbihim azzun. Tidak ada satu kenikmatan yang melebihi untuk kami cintai dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya istirahat, karena tidak ada lagi kesusahan setelah penduduk surga itu mendapatkan apa yang mereka idam-idamkan. Maka alangkah tepat ketika kita merenungi perkataan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, kapan ya Imam kita bisa istirahat, kita bisa menikmati hidup kita? Maka beliau menjawab, saat pertama kali kakimu menginjakkan di tanah surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya, dan semoga kita tetap menempuh siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.